Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lu yang pengen pembahasan mengenai altcoins, boleh komen di bawah ya, per favorit lu. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Kita bisa di sini terjadi peningkatan tipis sebesar 0,34% dalam 24 jam terakhir, yang membuat cryptocurrency market ada di angka 2,52 triliun US dollars. Dengan hari ini Bitcoin dominance yang drop cukup signifikan sebesar 0,23%. Kayaknya tembus ini ya, support 54,5 seingat gue ya. Coba kita cek. Ternyata daily close-nya sih enggak ya, tapi hari ini udah di bawah gitu. Jadi kita lihat nih apakah jam 7 pagi besok akan daily close di bawah atau di atas dari 54,5. Next kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi koreksi tipis 0,03% saja dalam 24 jam terakhir. Sementara untuk Ethereum terjadi rally sebesar 1,56%. Sekali lagi reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshcryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Untuk hari ini, hari Sabtu ya, hari Sabtu dari US biasanya nggak ada yang terlalu penting. Dan ya seperti biasa ya, tidak ada yang terlalu penting untuk hari ini. Jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, next kita geser ke news. Untuk news ini datang dari US ya. Ada satu analis JP Morgan yang menyatakan bahwa Ethereum ini unlikely to be a security. Ya, kemungkinan besar tidak akan dihitung sebagai sekuritas. Alasannya apa? Alasannya adalah karena dia bilang sekarang Ethereum ini secara untuk liquidity-nya ini semakin berkurang di Lido Finance ya. Nah, jadi liquidity staking di Lido ini berkurang. Kenapa ini bisa membuat suatu analisa dari JP Morgan menyatakan bahwa ini akan membuat resiko Ethereum dianggap sebagai sekuritas lebih kecil? Jawabannya adalah karena Lido Finance ini very centralized ya. Nah, jadi salah satu hukum dari sekuritas di US adalah apabila dia semakin centralized, possibility-nya adalah dia sekuritas. Perbedaan antara komoditi dan sekuritas adalah itu ya. Komoditas dan sekuritas adalah salah satu yang pentingnya adalah sentralisasi. Dengan market share dari Lido Finance ini berkurang, ini akan me-improve overall decentralization dari Ethereum ya. Tetapi lagi-lagi kita berhubungan dengan Gary Gensler yang memang kayaknya udah dendam atau apa, nggak ngerti lah ya. Jadi ya ada kemungkinan dipersulit. Ya, tetapi yang mungkin menjadi titik terangnya adalah BlackRock. Ya, seperti yang kita tahu BlackRock ini adalah suatu asset manager terbesar di dunia ya, bukan cuma di Amerika atau di Indo atau di mana ya, atau di Eropa. No. Terbesar di dunia. Ya, rate dia berhasil untuk membuat ETF itu adalah 95% lebih. Ya, berarti secara statistik nyaris semuanya itu diterima. Dan dia yang berhasil dalam tanda kutip mengalahkan SEC sehingga dia setuju untuk Bitcoin ETF. Buat lo yang belum tahu ya, Bitcoin ETF spot ini sudah digadang-gadang dari cycle kemarin, bahkan sebelumnya lagi ya. Tetapi selalu ditolak. Grayscale ditolak, ARK Invest ditolak, semualah ditolak ya. Waktu BlackRock tiba-tiba bilang kita tertarik untuk membuat ETF spot Bitcoin, akhirnya diterima juga ya. Jadi lagi-lagi ya, kalau nggak ada BlackRock sih menurut gua nggak akan diterima. Tetapi karena ada BlackRock, ada possibility bisa aja diterima oleh SEC. Atau jangan-jangan kalau Gary Gensler nyari-nyari masalah, maybe Larry Fink bisa nendang si Gary Gensler diganti sama yang lebih compliant dengan BlackRock. I don't know ya. Mungkin bisa seperti itu. Next kita geser ke analisa di Twitter. Ini sebenarnya adalah teori 28 November ya, di mana akan ada per 28 November itu biasanya kita bisa mendapatkan bisa dibilang bottom dan top. Bottomnya mungkin nggak akan percis di tanggal 28, tetapi plus minus 21 hari lah ya. Nah, kalau ditranslate ke hari kurang lebih adalah 500 hari ke depan dan 500 hari ke belakang.
Ya, jadi untuk menemukan bottom 500 hari ke belakang dari halving ya. Sementara untuk ya ini masuknya halving ya, soalnya kan udah bulan ini juga udah April ya. Nah, udah gitu 500 hari lagi setelah itu kurang lebih kita akan sell ya. Lagi-lagi kurang lebih karena 28 November itu teorinya nggak fix per 28 harga mati gitu, nggak ya. Karena lagi-lagi statistik yang sangat rapi pun tetap masuknya ke probability, nggak bisa kata-kata pasti, itu tabu lah ya. Jangan pakai kata-kata pasti di dunia investing. Kita ngomong probability besar atau probability kecil ya. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi kalau buat lo yang sudah akumulasi sebenarnya ya bisa hold and do nothing begitu ya. Ini cocok banget buat yang konservatif nih. Beli ya 500 hari sebelum halving, udah gitu 500 hari kemudian atau 1000 hari setelah lo beli, sell ya. Lu mau lu mau pakai TA juga bisa gitu ya. Karena kalau lu lihat dari cycle ke cycle ya, minimal 2 cycle sebelumnya ya, which is itu udah berapa persen dari semua cycle yang pernah ada ya. Ya lu beli di sini ya, 1000 hari kemudian sell ya. Aduh bang, nggak pas banget di pucuk. Aduh jangan serakah ya. Lu udah profit di sini tuh udah berapa ribu persen gitu ya. Di sini berapa ribu persen. Di sini kayak 1000 kena deh. Kali ini nggak tahu nih, bisa nggak di atas 1000 ya. Nah, we'll see. Tapi intinya secara statistiknya is very very profitable dan lu nggak perlu analisa yang aneh-aneh pun bisa sangat profitable di Bitcoin dengan teknik seperti ini ya. Next kita geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu oke, berhasil bertahan di atas dari MA20 dan bertahan di atas dari 67.704 ya. Good, overall good secara struktur untuk Bitcoin. Nah, PR-nya adalah mantul dan retest 70.000. Semoga bisa tembus, ya kalau tembus ya otomatis ya bagus gitu ya. Tapi kalau ternyata ke-reject lagi, masih jadi awan gelap lagi kalau seperti itu ya. Oke, secara tren gimana? Technically speaking, belum membuat suatu lower low ya. Kalau kita di sini, kalau dia membuat daily close di bawah dari 63.700-an, nah itu lower low ya. Untungnya ada MA50 juga di situ, jadi harusnya kebantu. Tapi selama dia masih belum daily close di bawah dari situ, technically speaking masih higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high lagi di short term ya. Kalau longer term ya ini udah lebih bearish, tapi kalau short term cenderung masih bullish gitu. Makanya penting untuk dia bisa bertahan di atas dari MA20 dan di atas dari 67.700. Next kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kemarin sempat menguat dengan cukup tajam, tetapi untungnya weak aja ya, cuma weak dan dia akhirnya tetap di closing di bawah dari 104,43, which is good ya. Gue ingetin lagi ini market close ya sampai hari Senin. Jadi harapan gue adalah di hari Senin dia ya mau retest lagi boleh lah, tapi intinya harus ke reject dan lanjut membuat lower low gitu. Karena indeks dolar yang melemah adalah teman yang sangat indah di bull market ya. Bull market yang indeks dolarnya kejar-kejaran juga biasanya tidak akan terlalu bagus ya. Next kita ke untuk Bitcoin dominance tadi kita udah bahas dikit ya. Tinggal kita lihat daily close-nya besok apakah akan di bawah dari 54,5 atau tidak ya. Oke, sebelum kita masuk ke buy limit, gue seperti biasa akan mengingatkan lagi nih untuk para crypto newbies. Buat yang udah mungkin nyobain satu cycle mungkin udah inget ya bahwa di dalam bull market walaupun terlihat seperti wah gila ya ini tinggal beli langsung oke aja tuh profit ya. Tapi ya drawdown yang terlihat kecil ini ya cuma dari sini ke sini ya, cuma dari sini itu belasan persen ya. Terus kalau kita lihat lagi ya ada lagi contoh di sini. Dari week sampai ke MA20 itu berapa? 20% ya. Ini yang terlihat kecil lagi nih. Berapa sih bang? Paling 5%. Ayo kita cek dulu. 31%. Jadi lagi-lagi dalam bull market ya ini jelas dong. Ini jelas banget bull market ya. Ini juga bull market ya. Tapi koreksi-koreksi yang terlihat kecil di chart weekly sebenarnya adalah koreksi yang sangat besar. Apalagi buat lo yang belum pernah merasakan bull market. Jadi ingat, bull market itu bukan anti dump, bukan anti koreksi ya, tetapi tren besar dia naik. Makanya yang paling untung siapa ya? Yang paling untung adalah orang yang apa? Orang yang berpikir jangka panjang dan pakai uang dingin. Kalau pakai uang panas,
Aduh, beli di sini nyangkut. Aduh, harus kepake buat beli apa? Buat bayar kos-kosan, buat bayar cicilan rumah. Pas turun nggak bisa beli, jadi beli di ya itulah udah kebayang lah ya, jangan pakai uang panas lah pokoknya ya. Nah, tapi kalau lu pakai benar-benar uang dingin, aduh turun santai, masih di bull market, lanjut lagi ke atas, terus akumulasi ya very profitable ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu remindernya. Sekarang gua akan masuk ke Balimit, tetapi akan masuk disclaimer dulu. Disclaimernya bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia berarti masih bertahan di atas dari buy limit kedua ya, buy limit kedua. Jadi buy limit kedua di angka 67.709, buy limit ketiga di 65.463. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya gimana bang? Posisi futuresnya kita sudah terjadi retest 1, retest 2 di 67.610 sebagai support. Artinya kita sudah pegang posisi long. Nah, posisi long ini target TP di mana? Target TP agresif boleh pertimbangkan di 70.000 ya. Untuk yang lebih konservatif boleh di sini ya. Ini literally resisten yang baru saja kemarin kita rasakan di angka 68.560 ya. Itu untuk target TP posisi long yang cenderung lebih konservatif. Untuk posisi shortnya kita tinggal balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 70.000 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Sekali lagi secara struktur shorter term ya, atau short term momentum cenderung lebih bullish. Tetapi untuk makro ini terjadi suatu lower high di sini ya, lower high walaupun belum terjadi lower low gitu. Tetapi secara makro sekali lagi harus diwaspadai, masih ada possibility dia menjadi long term bearish gitu, atau ya jangan long term lah ya, medium term. Aduh, kalau long term orang berpikirnya nanti salah ya, medium term lah begitu ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia terjebak di antara 3.386 dengan 32.279. Sorry, salah baca ya. Kok 30.000, gila. Gue udah kaya banget kayaknya kalau Ethereum seharga segitu. Oke, next kita akan masuk ke buy limit. Buy limitnya ini buy limit kedua seingat gue ya. Buy limit kedua di 3.279. Dan buy limit ketiga di angka 3.156. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, technically speaking, ini buat lo yang agresif udah buka posisi long, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 3.279. Tapi ya, orang yang biasa buka posisi gini, setupnya kayak begini tuh cenderung risk taker gitu. Jadi buat lo yang risk taker sekarang paid off ya.
lalu dalam keadaan profit sebesar 2,03%. Target TP untuk posisi longnya di angka 3.396, yaitu untuk posisi long yang cenderung agresif ya. Nah untuk posisi shortnya, retest 1, retest 2 di 3.386, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3.279 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum, dan ya Ethereum lo bisa lihat sendiri ya, lebih parah untuk koreksinya ya. Lebih parah dan lower high-nya pun signifikan lebih rendah dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, jadi suka nggak suka, Bitcoin tetap akan memimpin cryptocurrency market. Makanya jangan sombong sama Bitcoin begitu. Tetap charting Bitcoin. Bahkan buat lu yang nggak punya Bitcoin pun lebih baik charting gitu, karena saat Bitcoin drop biasanya altcoins bisa lebih signifikan dropnya, apalagi dalam masa-masa di tengah-tengah nih bisa ya. Kalau di tengah-tengah itu suka masa-masa transisi dari ya Bitcoin season ke altcoin season. Saat masih Bitcoin season, suka nggak suka Bitcoin drop, altcoins akan ke smackdown gitu ya. Bitcoin kesandung, altcoins jatuh dari tangga gitu kasarnya ya, karena dominance Bitcoinnya masih tinggi. Nah, tapi kalau saat udah altcoin season, nah di situ baru gila dah. Bitcoin biasanya ketinggalan dengan cukup signifikan. Tapi nggak semua alts ya, ada beberapa alts yang tetap akan underperform. Tapi secara garis besarnya, altcoins akan cenderung outperform BTC kalau sudah masuk ke dalam altcoin season. Nah, kenapa gue bilang altcoin season ini penting ya? Karena atau kenapa Bitcoin dominance ini penting untuk dilihat? Karena kalau dia sudah mulai kena EMA 200 daily, itu biasanya sudah mulai ada pelemahan tren. Mirip-mirip kayak di sini nih ya, pelemahan tren. Pertanyaannya apakah ini tuh di sini ya? Apakah kita di sini atau kita di sini? Kalau di sini asik banget kita megang alts. Kalau di sini ya nggak apa-apa lah, kita dikasih waktu lagi buat DCA alts begitu ya. Jadi mau di sini atau di sini pun menurut gua ya, ini dua-duanya tetap oke kita mulai alts. Yang nggak oke tuh gitu nih di sini nih ya. Lu altsnya masih lagi sangat lemah, lu paksain beli di sini. Nah, that's bad menurut gua gitu. Kayak lu tuh kesannya beli alts di sini nih, udah tahu lagi lemah, ngapain dibeli terus gitu. Setahun dihajar Bitcoin gitu. Ya makanya kenapa gua mulai akumulasi. Jelek-jeleknya kayak masih di sini pun masih oke buat gua ya. Kalau ternyata terjadi di sini ya udah tuh udah benar-benar maksimum cuan lah gitu kasarnya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi gue ingatkan buat lu yang pengen DCWT sesi kedua, ada pair favorit lu, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.